Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik terpadu IPS SD atau MI. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dwi Nurul Afitri, Armilenia Giovanni Putri, dan Sukda Rofifah. Selanjutnya, yang pertama, pendekatan saintifik. Poin yang kedua, pembelajaran tematik. Pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang bersifat ilmiah. Maksudnya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan memerlukan keaktifan peserta didik dalam mencari informasi hingga menyimpulkan informasi yang telah didapatkan. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik adalah kurangnya ketertarikan peserta didik untuk bertanya dan rumitnya proses penilaian pada saat pembuatan rapor. Bagaimanakah solusinya? Solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan cara pendidik bisa menggunakan media pembelajaran dan model pembelajaran talking stick dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidik juga dapat sharing dengan bapak ibu guru lainnya. Yang ketiga, pendidik juga bisa bertanya saat KKG dan pengawas untuk memecahkan masalah di dalam kelas. Yang keempat, pendidik juga dapat memberikan les tambahan untuk menyelesaikan materi yang tidak dapat selesai dalam satu hari. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati. Dengan mengamati dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga dalam proses mengamati memiliki kebermaknaan yang tinggi. 2. Menanya. Diharapkan dalam kegiatan menanya ini, peserta didik dapat timbul rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran yang kritis. Ketiga, menalar. Menalar merupakan suatu proses berpikir yang logis, sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Keempat, mencoba. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Terakhir, mengkomunikasikan. Setelah pendidik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, peserta didik melakukan kegiatan mengkomunikasikan, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Selanjutnya, tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, membantu peserta didik memecahkan masalah dengan teknik ilmiah. 2. Menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. 3. Mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. 4. Melatih dalam menyampaikan pendapat. 5. Mengembangkan suatu karakter peserta didik. Kelebihan pendekatan saintifik. Yang pertama, membimbing peserta didik dalam memecahkan permasalahan. 2. Menuntut peserta didik untuk berpikir secara kreatif. 3. Membina peserta didik terhadap masalah di sekitar. 4. Membentuk dan juga membangun karakter peserta didik. Lalu kekurangan dari pendekatan saintifik yaitu menyita banyak waktu. 2. Jika ada peserta didik yang kurang tertarik dalam pembelajaran, maka akan menciptakan suasana kelas yang pasif. 3. Kesalahan dalam melakukan eksperimen dalam pembelajaran yang berakibat pada kesalahan dalam menarik kesimpulan. Poin yang kedua, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik
adalah suatu model pembelajaran yang menyatukan beberapa mata pelajaran dan menjadikannya dalam satu tema. Pembelajaran tematik terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan beberapa mata pelajaran. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai prinsip, karakteristik, dan model penerapan pembelajaran tematik. Prinsip pembelajaran tematik yaitu tema yang diambil harus sesuai dengan keseharian. 2. Pemilihan materi harus terkait dengan tema dan juga penyampaian. 3. Tidak bertolak belakang dengan kurikulum. 4. Materi menyesuaikan kemampuan dan karakter. 5. Materi tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh dipadukan. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar. 3. Pemisahan mapel tidak jelas. 4. Memberi konsep dan beberapa muatan. 5. Bersifat fleksibel. 6. Melaksanakan belajar dan bermain. 7. Menekankan pada pemahaman dan juga makna. 8. Memperhatikan proses daripada hasil. 9. Hasil sesuai dengan keinginan dan kepentingan peserta didik. Yang terakhir, model penerapan pembelajaran tematik. Model yang pertama yaitu model integrasi berdasarkan kelompok. Yang kedua, model integrasi berdasarkan potensi utama. Yang ketiga, model integrasi berdasarkan permasalahan. Demikian presentasi dari kami. Ada jendela berjumlah 5. Walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.